Dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Pemirsa, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2001 yang tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menuai polemik. Ini menimbulkan kegaduhan dan juga menimbulkan kontroversi. Definisi beberapa aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban yang dicantumkan dalam aturan itu atau adanya rumusan sexual consent dianggap berpeluang atau menjadi potensi celah legalisasi seks bebas di kalangan generasi muda terutama di lingkungan kampus. Nah, akhirnya tujuan peraturan menteri yang tadinya untuk melindungi serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus kini menjadi bumerang. Masih bisakah untuk menghindari terjadi kekerasan seksual atau justru sebaliknya menjadi celah legalisasi seks bebas? Ini akan kami bahas di Dua Sisi malam ini bersama saya, Dwi Anggia. Saya melakukan bimbingan program skripsi di ruang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Ibu Neng Zubaida, pakar hukum pernikahan yang juga dari MUI. Selamat malam Bu Neng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Digunakan mic-nya Bu ya. Sehat ya Bu Neng ya? Alhamdulillah, maafnya lupa Bang. Terbiasa ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Di sebelah ujung sana ada Haikal Hasan, dari Ketua Majelis Keluarga Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sebelah kiri saya ada Mbak Feni Siregar, ini aktivis perempuan. Selamat malam Mbak Feni. Selamat malam Mbak Anggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tergabung secara virtual bersama saya malam hari ini ada Mbak Esti Wijayati, anggota DPR RI, Komisi 10 dari PDI Perjuangan. Selamat malam Mbak Esti. Selamat malam Mbak Anggi, selamat malam semua. Salam sejahtera. Ya, terima kasih, selamat malam. Dan juga ada Poppy Rosea Bulki, ini dari Wakil Ketua Korps Mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Riau. Selamat malam Mbak Poppy. Iya, halo, selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Baik, kenapa ada Mbak Poppy malam hari ini? Mungkin saya ingin menjelaskan ya, Mbak Poppy ini merupakan pendamping dari mahasiswa UNRI yang beberapa waktu belakangan ini viral karena akhirnya memberanikan diri untuk menghadirkan pengakuan bahwa dia mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini, tapi sebelumnya saya ingin menghadirkan terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari korban pelecehan seksual dari UNRI berikut ini. Saya melakukan bimbingan program skripsi di ruangan dekan FISIP UNRI. Di dalam ruangan tersebut kami hanya berdua, tidak ada orang lain di dalam ruangan tersebut selain kami. Lalu setelah bimbingan proposal itu berjalan dengan lancar, saya hendak berpamitan dengan Bapak Syafri Harto. Ketika saya ingin menyalin Bapak itu untuk berpamitan, namun beliau langsung menggenggam kedua bahu saya, mendekatkan badannya kepada diri saya, lalu beliau menggenggam kepala saya dengan kedua tangannya. Setelah itu ia mencium pipi sebelah kiri saya dan mencium kening saya. Saya sangat merasa ketakutan dan saya langsung menundukkan kepala saya. Namun Bapak Syafri Harto segera mendongakkan kepala saya dan ia berkata, mana bibir, yang membuat saya sangat terasa terhina, membuat saya terasa. Baik,
itu adalah cuplikan yang bisa kami hadirkan, mungkin agak sedikit tidak nyaman juga untuk didengarkan bagaimana pengakuan dari korban dugaan pelecehan seksual ini dipaksa adanya tindakan yang melecehkan yang dialami. Nah, sebelum saya masuk ke diskusi mengenai peraturan Menteri Pendidikan dan teknologi ini adalah tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan, mencegah terjadi kekerasan di lingkungan kampus khususnya. Nah, sebelumnya saya ingin berbincang sedikit dengan pendamping korban mahasiswa UNRI ini, ada Mbak Popi. Mbak Popi, selamat malam. Ya, halo, selamat malam, Mbak. Ya, Mbak Popi, boleh nggak diceritakan? Ini Mbak Popi kan berinteraksi langsung dengan korban si mahasiswi ini. Benar. Bisa nggak diceritakan apa akhirnya yang membuat korban memberanikan diri, mempunyai kekuatan untuk berani menceritakan pengalaman atau pelecehan yang dialaminya ini? Baik. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Saya merupakan wakil ketua dari Kops Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau. Jadi tepatnya kronologi kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2021. Kami dari Komahi itu sendiri mendapat laporan itu H+1 kejadian. Jadi keesokan hari pasca kejadian tersebut kami mendapat laporan. Dan laporan itu masuk ke tim advokasi. Nah, jadi tim advokasi di sini yang mengurus kesejahteraan mahasiswa. Nah, dari pengakuan korban, semua kronologi pelecehan tersebut sama persis sama apa yang ada di video, ya Mbak ya. Ya. Nah, kemudian korban juga bilang sudah menghubungi pihak jurusan. Namun, belum ada tanggapan dari pihak jurusan. Lalu di sini korban merasa trauma, adanya kekhawatiran dan ketakutan karena kejadian ini terjadi saat bimbingan proposal, di mana seharusnya korban sudah berada di akhir masa akademinya gitu ya Mbak ya. Jadi ada rasa kekhawatiran nih bagaimana kelanjutannya, terus juga trauma akibat pelecehan yang dialaminya. Nah kemudian kami memberikan dampingan mulai dari keberadaan korban di rumah maupun di tempat kerja korban. Jadi anggota dari Komahi, dari advokasi itu selalu mendampingi setelah tahu adanya kasus pelecehan yang dialami oleh korban tersebut. Karena korban merasa tidak aman dimanapun dia berada, jadi kami akhirnya pakai shift bergilir untuk menemani korban selama dia kerja dan juga mengantar sampai korban pulang begitu. Mbak Popi, nah, ya maaf saya potong Mbak. sedikit. Mbak Popi, benar nggak ada intimidasi yang diterima oleh korban dari pihak kampus, entah itu dari dosen atau pembimbing lainnya? Kalau misalnya intimidasi dari terduga pelaku itu tidak ada intimidasi karena memang komunikasi yang itu langsung diputuskan. Jadi komunikasi korban dengan terduga pelaku saat ini itu diputuskan semenjak kejadian. Nah, korban itu mengalami kasus pelecehan itu mulai dari jam 12.30 ya, mereka bersama di ruangan itu melakukan bimbingan, dan laporan pertama kali itu kepada salah satu pihak jurusan itu pukul 3 sore. Nah, sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara korban dengan terduga pelaku. Namun, terduga pelaku itu sempat ingin menghubungi korban dengan nomor lain, tapi tidak diangkat, di-reject. Dan di situ baru masuk pesan dari terduga pelaku, kok telepon Bapak di-reject gitu. Nah setelah itu langsung diblokir karena adanya rasa traumatik pastinya ya Mbak. Terus juga terduga pelaku itu meminta kepada pihak jurusan untuk memfasilitasi agar bisa bertemu dengan korban. Nah tapi di sini korban sudah tidak ingin karena adanya rasa trauma, bahkan pasca kami tahu kejadian tersebut, pengakuan korban dia sudah mengalami halusinasi dan terbawa mimpi. Tentunya untuk kesehatan mental keluarganya juga membatasi adanya pertemuan dengan terduga pelaku. Begitu. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana respon pihak jurusan ketika korban melaporkan kejadian yang dialaminya? Baik, jadi korban itu pergi bersama dua kerabatnya yang juga sepupunya ke rumah salah satu pihak jurusan gitu ya, Mbak ya. Nah di sana korban menceritakan apa yang terjadi sama seperti yang ada di video kronologinya juga, tapi di situ respon yang diekspektasikan oleh korban tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah jadi gimana? Ada kata-kata yang sedikit menyakiti gitu korban, seperti
ya udah nggak usah dipublish dulu gitu, nggak usah speak up. Kemudian juga kan cuma dicium aja dan Oh ya? dan pokoknya tidak supaya korban ini tidak mempublikasikan hal tersebut, tidak berusaha untuk speak up gitu. Nah jadi bahkan pihak jurusan di situ bukan mempermasalahkan hal pelecehan tersebut, tetapi tentang SK pembimbing kenapa tidak dibawa di saat bimbingan seperti itu. Nah hal ini yang pada akhirnya membuat korban tidak merasa aman setelah berkomunikasi dengan jurusan dan baru menghubungi kami dari Komahi. Nah kami di sini memfasilitasi korban sebagaimana maunya korban gitu Mbak. Karena jauh sebelumnya kami juga sempat ya ingin menghadirkan psikolog. Jadi kami dari Komahi mahasiswa-mahasiswa di sini iuran untuk mencari pendamping psikolog. Dari Jadi pihak nggak ada kampus dorongan sendiri sekali. selain respon pihak jurusan yang menyebutkan ya udah tidak usah dipublish, ya kan cuma dicium aja, ada tindakan lebih jauh lagi nggak yang mungkin sekarang setelah ini keburu viral muncul di publik, ada nggak tindakan dari pihak kampus yang membantu korban sejauh ini hingga saat ini? Kalau dari dosen-dosen dari hubungan internasional pastinya memberikan dukungan support moral kepada korban supaya tetap melanjutkan pendidikannya gitu ya Mbak ya. Dan saya rasa dosen-dosen di hubungan internasional juga sportif tapi tidak mau terlalu ambil karena juga kasus ini sudah masuk ke Polda dan kepolisian. Jadi dosen-dosen tidak ingin terlalu ikut campur terkait kasus tersebut. Jadi dari jurusan juga tidak ada sikap yang clear, tapi memberikan dukungan moral. Gitu. Baik. Terima kasih sekali Mbak Popi sudah berbagi bersama kami malam hari ini mengenai apa yang dialami oleh rekan Anda. Dan sebagai update ini pelaku atau terduga pelaku ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ya dan sudah masuk ke tahap penyidikan. Baik. Terima kasih sekali Mbak Popi sudah bergabung. Selamat malam. Sampaikan salam kami ke rekan Anda yang menjadi korban. Tetaplah kuat, berani bersuara dan mudah-mudahan mendapatkan keadilan selain ini masuk ke proses kepolisian. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak. Ya, dua sisi masih akan kami lanjutkan pemirsa usai jeda saat lagi. Tetaplah bersama saya. Kita nggak ingin kita mengatasi, menyelesaikan masalah kekerasan seksual itu dengan cara membuat dia jadi legal karena ada persetujuan. Saya kira jangan kita anggap ini legalisasi seks bebas, karena kalau misalnya perjuangannya mau misalnya memperjuangkan atau menindak secara khusus perilaku seks berisiko seperti itu, menurut saya kita jangan memperjuangkannya lewat sini, karena menurut saya agak salah alamat. Baik, ini dia kontroversi Permendikbud, seks bebas dilegalkan. Ini judul program Dua Sisi pada malam hari ini. Tadi di awal segmen kami menghadirkan pendamping korban mahasiswi UNRI yang mengalami pelecehan seksual. Kenapa kami yang mengangkat ini? Seperti di awal tadi disebutkan bahwa Permendikbud ini tujuannya kan untuk mencegah terjadinya kekerasan, pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Namun ada banyak pihak yang menganggap ini menjadi celah legalisasi seks bebas. Nah, saya mau ke Babe Haikal terlebih dahulu. Kalau Anda melihatnya di mana, Be, ada potensi bahwa ini menjadi celah legalisasi seks bebas dan perzinahan di lingkungan kampus khususnya? Karena ini muncul cukup keras nih reaksi dari ormas Islam. Terima kasih Mbak Anggi dan pemirsa. Salam hormat Bunda dan Mbak Feni. Saya mau ngelihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional itu membentuk insan-insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Sementara peraturan menteri yang judulnya bagus ini, judulnya aja yang bagus ya, dan isinya juga bagus kecuali beberapa pasal. Bayangkan coba, saya ambil contoh huruf B misalnya di pasal 5. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Itu tanpa persetujuan korban. Jadi kalau disetujui nggak apa-apa. Atau yang lebih parah lagi, ya,
mengambil, merekam, mengedarkan foto atau rekaman audiovisual yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi kalau korban setuju, boleh disebarluaskan? Undang-Undang ITE, coba pasal yang pasal 32 itu kan melarang. Ini peraturan yang injak-injak hukum Indonesia. Yang paling tinggi diinjak-injak itu adalah Pancasila. Kemanusiaan yang adil, beradab, nggak akan beradab gitu loh. Orang memegang, menyentuh, meraba, memegang, memeluk, mencium, yang pasal I itu. Ini nggak beradab. Lagi pula saya ngebayangkan begini. Ada di kampus, ruangan sepi, dia berduaan. Lagi megang, lagi menggosok, lagi memeluk, lagi mencium, lagi mempertontonkan alat kelamin, lagi saling memegang, tahu-tahu digerebek. Dia bilang gini, ini undang-undang pasal 5 boleh dengan persetujuan, keluar loh, dan dia lakukan terus. Jadi ini kekhawatirannya lebih ke situ ya? Iya dong, jelas ini dilegalkan oleh Pak Nadiem. Jadi Pak Nadiem ini mesti mendengar ya Muhammadiyah, Partai Umat Islam, Dewan Dakwah, Syarikat Islam, Mat'ul Anwar, Al-Ittihadiyah, Wasilah Wahdah Islamiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Hidayatullah, Ikatan Dai Indonesia, dan yang paling penting Badan Kerjasama Pesantren se-Indonesia, dan itu semua ditambah dengan MUI yang kemudian nanti minggu depan akan kita kumpulkan lagi lebih daripada 100 organisasi, itu menolak. Poinnya ditangkap ya. Sebentar, kita akan minta tanggapan dari Mbak Esti Wijayanti, anggota DPR yang sebenarnya mendukung ini dengan Permendikbud ini. Mbak Esti, bagaimana tanggapan Anda dengan komentarnya Mbak Haikal tadi? Ini keberatannya di sana. Apa yang disampaikan Pak Haikal itu adalah sesuatu yang sesungguhnya sama sekali tidak ada di dalam peraturan yang sedang dibuat, yang sudah dibuat oleh Permendikbudristek. Jadi apa yang dituangkan di dalam peraturan menteri ini adalah berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sekarang pertanyaannya kita sampaikan ke Pak Haikal, sejauh ini adakah peraturan yang sudah mengatur mengenai hal ini? Bagaimana ketika terjadi kekerasan seksual? Sebentar Pak, saya harus sampaikan terlebih dahulu karena ini kesempatan pertama saya diberikan hak untuk bicara. Jadi saya perlu menyampaikan bahwa ini adalah bagian upaya percepatan penanganan kekerasan dan pencegahan kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Jadi di situ tidak bisa kita maknai di dalam peraturan itu hal-hal yang dianggap melegalkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haikal, bahwa kalau suka sama suka itu tidak diatur di sini berarti itu dibolehkan. Tentu tidak begitu bahasanya Pak Haikal. Saya harus mengatakan selama ini tidak ada peraturan. Ini adalah langkah cepat ketika rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sedang di dalam proses pembahasan. Maka ketika darurat kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang tadi salah satunya sudah disampaikan, maka harus gerak cepat. Bagaimana menanganinya? Maka di dalamnya adalah proses-proses pencegahan dan penanganan itu dilakukan. Nah, kalau kemudian kita masuk di dalam ranah hal yang tentu kita semua tidak sepakat, Pak Haikal. Kalau bicara hubungan seksual misalnya berdasar suka sama suka tanpa dilandasi ikatan perkawinan, itu adalah asusila. Yang tentu saja sudah ada yang kemudian bagaimana norma yang itu melanggar norma agama, melanggar adat istiadat, melanggar norma ketimuran kita, itu kita semua paham. Tetapi titik letaknya adalah kondisi saat ini adalah darurat kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berdasarkan data-data yang ada. Baik, ada. Jadi saya kira ini adalah langkah cepat. Langkah cepat dari Kemendikbud memang. Karena RUU-nya masih dibahas nih, Mbak Be. RUU-nya masih dibahas, permennya sudah keluar. Jadi saya malah mau bertanya kepada Ibu, sebenarnya Ibu udah baca atau belum mengatakan tidak ada? Yang saya katakan akibatnya bisa berakibat menjadi legal. Ibu udah baca belum? Sekarang saya bacain kalau Ibu belum baca. Saya, Pak. Sebentar, saya bacain. Ibu bilang kan tadi kagak ada. Tidak pernah
bicara tanpa membaca. Ibu kan Saya bilang adalah orang yang tidak makanya pernah saya membaca bacain tanpa sekarang. Ibu membicara dengerin tanpa sebentar ya. data. Baik, bergantian. Ibu dengerin ya. Ibu Baik, dengerin ya. Tadi Mbak Ibu Esti. ngomong saya diam, Ibu dengerin ya. Bu, saya bacain Bu. Huruf Ya, silakan. F. Mengambil, merekam dan garis miring atau mengedarkan foto dan garis miring atau merekam audio dan garis miring atau visual yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Saya bacain lagi yang lebih sadis ya Bu. Huruf HI sekarang. Yang itu Bapak Menyentuh, tadi sudah menyampaikan mengusap, bahwa itu meraba, sudah diatur memegang, oleh memeluk, undang-undang yang mencium, lain, yang namanya dan garis undang-undang miring atau ITE. menggosokkan bagian tubuh pada korban tanpa persetujuan korban. Kita nggak minta ini dibatalin Bu. Kita minta ini direvisi dan saya usulkan revisinya gampang. Lihat ya, saya Frasanya usulkan seperti ya. apa, Pak Haikal? Ya. Frasanya diganti seperti apa? Saya usulkan ya, dengerin ya, saya usulkan. Misalnya huruf F. Yang tadi mengusap, mengaba dan semuanya pada tubuh korban. Itu tanpa persetujuan korban itu cuma dihapus. Jadi tidak boleh baik setuju atau tidak setuju, tidak boleh mengunggah foto tubuh. Baik setuju atau tidak setuju, tidak boleh menyebarkan informasi terkait. Cuma kata-kata tanpa persetujuan. Bu, ini ada jutaan kata. Kita cuma minta hapus tanpa persetujuan korban. 3 kata doang yang dihapus. Oke. Yang lainnya setuju. Baik, silakan 3 kata ditanggapi. doang yang dihapus. Baik sih. Jadi ada unsur rumusan seksual consent ini yang menjadi keberatan, akan berpotensi jadi celah legalisasi seks bebas itu, Mbak Esti. Silakan ditanggapi. Ya, pertama saya harus menandaskan kembali di dalam peraturan ini sama sekali tidak ada. Saya membaca bagaimana proses keluarnya peraturan ini. Jadi di dalam proses ini atau di dalam peraturan ini sama sekali kita tidak bisa mengatakan dan tidak boleh mengatakan ini adalah melegalkan sesuatu yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Haikal. Termasuk ketika kemudian dengan kalimat dengan persetujuan, tanpa persetujuan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE. Artinya kalau itu nanti dia menyampaikan atau ini kan permen di bawah undang-undang. Artinya undang-undang sudah mengatur kalau itu dilakukan maka itu akan terkena undang-undang yang lain. Nah, ini agak sedikit berbeda. Artinya begini, Mbak. Jadi revisi itu dimungkinkan. Tetapi kalau mengatakan ini adalah melegalkan zina, itu yang kami tidak sepakat. Kemudian kalau mengatakan bahwa ini dicabut saja, saya kira ini juga tidak tepat. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah proses bagaimana kita bisa bergerak cepat untuk melakukan pencegahan terhadap pencegahan dan penghapusan kekerasan. Sebentar Pak Haikal. Mbak Esti, bagaimana dengan respon tadi menjawab Babe Haikal mengatakan kata-kata ada frasa persetujuan korban ini dihilangkan. Kenapa itu tidak dihilangkan saja? Nanti dijawab, nanti ditanggapi Mbak. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali perbincangan di Dua Sisi, menyambung ke Mbak Esti tadi. Mbak Esti, bagaimana tanggapannya dengan menghilangkan 3 kata tadi tanpa persetujuan korban? Ini kan menjadi masukan nih Mbak untuk revisi dari peraturan Menteri ini. Memungkinkan atau tidak? Jadi begini Mbak, jadi saya harus mengulang dulu bahwa yang beredar berita yang kemudian tanggapan-tanggapan itu menandaskan kepada persoalan seolah-olah Permendikbud ini melegalkan hal-hal yang bersifat asusila. Nah, saya kira kita tidak mau itu menjadi apa yang kita diskusikan ini tidak mengarah kepada ya kita setuju bahwa itu memang melegalkan kegiatan atau hal-hal yang bersifat asusila. Tapi berkaitan dengan perlu ada revisi atau tidak, saya kira itu bisa kita diskusikan. Mana yang perlu direvisi? Tetapi sementara belum ada revisi, permen inilah yang bisa berlaku saat ini. Karena sebelum ada permen ini, tidak ada aturan yang mengatur itu di perguruan tinggi. Padahal begitu darurat kekerasan seksual ada di perguruan tinggi, tempat yang mestinya bisa menjadi teladan bagi seluruh anak bangsa kita. Tempat di mana kita mencetak pemimpin masa depan, pemilik bangsa ini, sehingga ya jadi intinya sebelum ini dilakukan revisi sekiranya memang ada hal-hal yang memang
kita sepakati, bukan kita sepakati karena itu urusan menteri. Kita memberikan masukan untuk dilakukan revisi, bisa saja karena tidak ada yang tidak mungkin di dalam peraturan. Tetapi sementara belum direvisi, biarkan ini berlaku karena korban sudah berjatuhan dan sedemikian banyak di seluruh Indonesia. Kita tidak bisa membiarkan itu, tidak bisa membiarkan para korban kemudian harus menunggu dan selalu menunggu dan terus menunggu. Baik, poinnya ini langkah ditangkap cepat oleh Menteri. Mau ke Bu Neng terlebih dahulu. Bu Neng, ini merupakan wujud langkah cepat untuk penanganan ini kekerasan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus khususnya. Tadi Mbak Esti menyampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya kira setiap orang itu tidak menghendaki adanya kekerasan seksual. Sudah pasti itu, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, sudah pasti hal itu. Tentunya hal ini mengapa masyarakat sampai katakanlah mungkin bergejolak sih tidak ya, artinya mengemukakan pendapat, memberikan tanggapan terhadap Permendikbud Ristek ini nomor 30 tahun 2021 adalah karena ada beberapa hal, beberapa kalimat yang seperti disampaikan oleh Babe Haikal tadi di dalam pasal 5 yang menimbulkan pertanyaan, mungkin tafsir. Seperti halnya mungkin kalau kita melihat ke KUHP pasal 284. Di dalam pasal 284 KUHP yang dilarang melakukan zina itu adalah laki-laki yang terikat perkawinan dengan perempuan yang bukan istrinya, perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki yang bukan istrinya. Nah, selain itu berarti tidak dilarang, artinya tidak diatur. Nah, sehingga sampai dengan saat ini, apabila ada bujang, gadis, janda, duda melakukan perbuatan yang dilarang oleh nilai-nilai agama yang ada di Indonesia, maupun katakanlah dengan moral, katakanlah nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat Indonesia, itu tidak bisa diapa-apakan. Banyak sekali orang-orang yang melakukan hal tersebut, katakanlah tanda kutip zina, itu tidak bisa dilaporkan, tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi. Mengapa? Karena memang tidak diatur di dalam KUHP. Karena itulah sekarang mungkin saya agak sedikit menjauh sih tidak, artinya keluar dari tema sih tidak. Banyak sekali anak-anak sekarang yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan gitu ya. Iya, itu kan dampak hukumnya. Itu tidak hanya kepada yang bersangkutan, tapi pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan kekerasan seksual di sini, tentunya terkait dengan tubuh. Terkait dengan seksual, ya kan? Terkait dengan hasrat birahi. Ya kan? Itu tidak lepas dari situ. Nah, dalam hal ini tentunya sehingga kalau kata anggota masyarakat yang lain menafsirkan dari pasal 5 dari beberapa tadi, sebetulnya banyak yang saya cermati, ada 11 poin di sini. Itu saya kira kita juga tidak bisa menyalahkan saudara-saudara kita yang mentafsirkan. Mungkin termasuk saya. Termasuk MUI. Cuma saya di sini bukan atas nama MUI ya. Saya di sini atas nama yang lain lah gitu. Ya, nah dalam hal ini. Nah, tentunya hal ini mengapa sampai MUI pun di sini bersikap. MUI itu memutuskan bahwa peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Riset dan Teknologi ini diminta supaya dicabut. Setidak-tidaknya direvisi. Nah, sama poinnya jadi dalam hal ini, saya lanjutkan. Dalam hal ini, jadi usulan dari Babe Haikal tadi adalah andaikan itu dihilangkan saja. Mungkin itu sudah manis begitu. Ya? 3 kata loh yang dihilangin. Tanpa persetujuan korban ya. Saya ke Mbak Feni dulu. Mbak Feni, ini gimana nih? Punya perspektif yang berbeda dari sisi hal yang melakukan suka sama suka ini jadi celah legalisasi gitu. Tapi dari sisi korban perlu ini ya peraturan ini. Betul, sangat perlu karena saya mengikuti prosesnya Babe dan Bunda. Jadi sejak 1 tahun lalu gitu ya kita diminta untuk
kasus-kasus, contoh-contoh kasus gitu. Saya mencatat tahun 2013 bahkan saya bertemu langsung dengan korban UI, Bunda di UI juga ya. Kita melihat bagaimana korban kekerasan seksual yang tidak bisa ditangani sampai hari ini, misalnya kasus di UGM, di kampus-kampus besar begitu. Jadi saya mengapresiasi sebenarnya apa yang dikeluarkan Bapak Nadiem gitu ya di Permendikbud Ristek 30 2021 ini, karena sebenarnya yang dituduhkan sama Babe dan kawan-kawan itu sudah dikunci di pasal 7 dan di pasal 8. Apa bunyinya di pasal 7 dan 8? Di mana dalam pencegahan ketika korban dosen itu dilarang bertemu dengan dengan mahasiswa di luar kampus. Bahkan dosen ketika mau memberikan bimbingan di luar kampus, dia harus izin. Begitu. Begitu juga ada sanksi administrasinya terhadap dosen yang ataupun mahasiswa yang melakukan kekerasan seksual. Sehingga kita sebenarnya sudah jelas bahwa ujaran persetujuan itu atau konsen kita bilangnya, Babe, kita itu menjelaskan bahwa korban yang biasa kita temui, biasa kita tangani, itu memang tidak bisa memberikan persetujuan. Kalaupun memberikan persetujuan sebentar Bunda, persetujuan dia di bawah tekanan. Makanya frasa itu ada, begitu ya, untuk menegaskan bahwa terjadi memang kekerasan. Yang namanya kekerasan pasti tidak diinginkan korban, begitu Babe. Begitu ya. Betul. Kalau saya mengusulkan tidak perlu direvisi, tidak perlu dicabut. Tapi minta saja kepada Bapak Menteri kita berdialog bahwa permen ini diberikan penjelasan. Betul. Kalau dalam hierarki undang-undang, permen ini pelaksana. Kenapa frasanya kok bahasanya kok sebentar, vulgar? Mbak Feni, Betul. ini di hierarki undang-undang permen pelaksana, tapi RUU-nya sendiri kan masih dalam pembahasan ini. Tapi kan dia ada cantolannya. Ada ada KUHP, gitu ya. Lalu juga ada trafficking, undang-undang trafficking gitu. Ada beberapa undang-undang yang memang bisa menjadi rujukan. Suka dan tidak suka Bapak, sejak 2084 kita punya SEDO, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan Indonesia sudah bersepakat untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, suka dan tidak suka. Tahun 2000 Gus Dur sudah mengeluarkan pengarus utamaan jadi suka tidak suka. Tadi Anda berbicara soal korban ya, dosen, pertemuan antar dosen dan komentar. Bagaimana dengan dinyatakan oleh Babe Haikal, mahasiswa dengan mahasiswi misalnya dalam satu ruangan ketika digerebek dengan alasan ini persetujuan korban kok? Ada di pasal 8. Penjelasannya? Begitu. Bahwa tidak mungkin satu kebijakan dia bertentangan dengan kebijakan atasnya. Mana ada di negara yang masih ada Babe Haikal dan Bunda, kita bisa melegalkan zina. Zina itu zina ada dan aturannya, seks bebas tidak mungkin bertentangan dengan undang zina lainnya. Dan seks bebas itu sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Di pasal 284 sudah selesai. Kita sudah punya bahwa zina itu sudah selesai dengan delik aduan. Begitu. Silakan. Kenapa dibuat delik aduan? Supaya tidak ada yang semena-mena. Sudah selesai. Kita tidak bahas itu. Jadi tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada aturannya. Jawab ya gini. Berdasarkan Undang-Undang 30 jawab ya. Sepasang mahasiswa dan mahasiswi atau dosen dan mahasiswanya, ya. Si dosen membuka baju mahasiswinya dan mahasiswinya tidak keberatan, boleh nggak? Pakai undang-undang. Sekarang gini pakai undang nggak? Boleh apa tidak? Pakai undang-undang. Pakai undang-undang apa pakai ini permen? Pakai permen nomor 30, boleh nggak? Dengan persetujuan siswi boleh nggak? Loh, kalau dia persetujuan, ya boleh lah. Nah itu dia yang melanggar Pancasila. Bukan, ini menjebak. Itu dia yang melanggar saya dosen, tujuan saya pendidikan. Mahasiswa, saya ke Babe, saya butuh nilai, saya butuh bimbingan, Saya ada di rumah, kan Babe tahu kita punya anak, punya teman, punya ponakan. Bimbingan sekarang dilakukan di rumah. Lindungi mahasiswinya. Saya di rumah Babe, misalnya Babe dosen saya. Bentar, Babe dosen saya ke rumah Babe. Saya bimbingan skripsi, kamar dikunci, pintu dikunci, itu kondisinya gak ada. Saya bisa bilang teriak, tidak. Siapa yang lihat di saat itu? Ini itu yang dilindungi, loh nyambung dong, Enggak nyambung. Mana ada atas persetujuan mahasiswinya tadi? Enggak. Dengerin sebentar. Saya ulangi. Sebentar saya ulangi. Itu udah diikat di pasal 3, pasal 5. Sebentar saya ulangi. Pasal 3 sudah baca bagus.
Pasal 6 saya udah baca bagus, 7 bagus, 8 bagus. Ada jutaan kata. Tanpa persetujuan korban doang tuh dihilangin. Sebab dengerin sekali lagi. Berdasarkan nomor 30 ini, permen ini, mahasiswi minta dibuka bajunya sama Pak dosen dan mahasiswinya mau, saya tanya melanggar apa tidak? Kira-kira ada tidak mahasiswa yang seperti itu tujuan kita kuliah, Be? Ya enggak ada tujuan kita kuliah hidup begitu. dengan realita Ada. dong. Loh, mana realitanya? Sebentar, oke nanti saya harus jeda dulu nih Bu Neng. Kita lanjutkan lagi usai jeda. Sesaat lagi, dua sisi kembali untuk Anda. Saya lanjutkan kembali dua sisi. Tadi kita akhirnya terjebak nih, jangan terjebak dengan frasa tanpa persetujuan korban. Nah, tadi Bu Neng ingin menyampaikan pendapat yang berbeda dari tanggapan Mbak Feni tadi. Iya, jadi sebetulnya dalam hal ini kalau ada penilaian terhadap katakanlah sini pribadi saya, katakanlah seperti itu, bahwa menyetujui kekerasan seksual itu sangat salah sekali. Iya. Kami akui di kampus tuh ada kekerasan seksual, tetapi tidak berarti itu juga dibiarkan. Ditangani, bahkan ada dosen yang sampai dikeluarkan juga. Dan kemudian ada mahasiswa yang mungkin saya tidak menangani langsung, tapi memang pernah ada mahasiswa yang datang kepada saya, katakanlah, tidak saya sebutkan ya universitasnya gitu kan, mahasiswa dari mana, tapi dia memang statusnya mahasiswa. Dia memang mengadukan kepada saya karena memang walaupun saya tidak resmi, mungkin hampir setiap hari saya itu membantu orang-orang yang punya masalah dalam keluarga. Nah, di antaranya memang tidak ada kampus manapun sebetulnya yang menyetujui kekerasan seksual. Hanya lagi-lagi di sini adalah masalahnya ada beberapa kalimat, Nak Feni, anak bunda sayang, di sini ada beberapa kalimat yang memang perlu direvisi. Karena kami juga jangan dinilai tidak tahu banget gitu loh. Kami tahu, katakanlah para ulama tuh juga tahu mempelajari hal ini. Karena itu sekali lagi, tapi saya bukan atas nama MUI, diusulkan supaya dicabut. Paling tidak sekurang-kurangnya direvisi. Direvisi itu berdasarkan apa? Melihat ke nilai-nilai Pancasila sebagaimana ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 2 dan penjelasannya. Nilai-nilai Pancasila sumber di segala sumber hukum negara. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adanya di mana itu? Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, semua peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 di samping HAM-HAM yang ada dari pasal 28 sampai 28J. 28J ayat 2. Kita ingat bagaimana undang-undang atau mungkin termasuk peraturan itu. Tapi Permendikbud ini kan tidak bertentangan dengan undang-undang lain kan, Bunda? Dari menurut kacamata Anda? Bukan begini, dalam hal ini katakanlah seperti disampaikan oleh Nanda Feni tadi, pelaksana dari kemana pelaksanaannya? Memang saya melihatnya mungkin ada di pasal 293 KUHP, mudah-mudahan saya tidak keliru. Tapi dalam hal ini adalah kalimat dalam, katakanlah ke dalam pasal 5 ayat, mungkin bukan ayatnya huruf ya, dari huruf-huruf ini, bisa menimbulkan tafsiran yang meresahkan masyarakat. Baik, poinnya ditangkap. Saya mau ke Mbak Esti. Mbak Esti, lagi-lagi ini terkait dengan frasa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Bagaimana cara yang lebih mudah untuk meyakinkan bahwa peraturan ini dibuat memang untuk melindungi para korban untuk penanganan kekerasan seksual agar bisa dipahami Mbak Esti? Yang pertama, yang namanya permen itu tentu bisa direvisi. Oke, yang kedua, berbicara mengenai kekerasan seksual tentu berbeda bicara dengan tindakan asusila. Sehingga kalau kita mau memasukkan hal ini, saya tidak menentang apa yang disampaikan Bunda. Jadi tentu kita semua sepakat, jangan sampai ada kekerasan seksual di kampus kalau kita bicara sekarang soal kampus. Nah, kita bicaranya adalah kekerasan seksual. Kecuali kita bicaranya adalah bagaimana supaya tidak terjadi tindakan asusila di kampus. Judulnya kan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pertanyaan saya tidak sepakat ketika tanpa ikatan pernikahan orang melakukan hubungan seksual.
Nah, tetapi ketika itu dilakukan suka sama suka, apakah itu masuk kategori kekerasan seksual? Oke. Setahu saya kalau itu masuk kategorinya adalah tindakan asusila yang bertentangan dengan norma agama, norma budaya-budaya kita. Ini topiknya adalah tentang pencegahan kekerasan seksual. Jadi saya kira sekali lagi kita tidak mengatakan tidak bisa revisi, tetapi kita perlu memberikan pemahaman atau kita perlu melakukan diskusi untuk sebuah pemahaman yang sama. Kalau nanti bicaranya adalah pencegahan tindakan asusila di kampus, itu kata-kata yang tadi disampaikan itu masuk. Nah, bagaimana yang kita hadapi saat ini adalah kaitannya kenapa permen itu adalah situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan kampus. Baik, Mbak Behaka. Ini konteksnya bukan asusila loh, ini kekerasan seksual katanya. Sebentar dulu, Babe. Oh, Bunda dulu ya. Silakan, Jadi Bu begini, terus terang saja Ibu Esti, Mbak Esti, Ibu Evi, Esti. Ibu Eti, maaf saya kalau saya salah menyebut nama Ibu Eti, mohon dimaafkan saya. Nah itu karena itu sebetulnya kami ada usulan. Judulnya itu bukan tentang pencegahan kekerasan seksual, tapi apa? Tindak pidana seksual. Karena seperti apa yang Ibu Etika sampaikan tadi, manusia mana di Indonesia ini yang menyetujui perzinaan? Manusia mana di Indonesia ini yang menyetujui homoseksual? Kan begitu, ya kan? Nah, memang ini tidak menyebut ini saya hanya sebagai ini. Tidak ada. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu, saya mencontohkan pasal 284. Sekalipun sudah ada putusan MK tentang hal itu, tapi dari 9 hakim konstitusi, 5 memang katakanlah mungkin menolak ya, tapi 4 itu menyetujui. Diserahkan kepada DPR RI untuk merumuskan tentang pasal 284 KUHP tersebut. Yang sekarang ada di dalam pasal 417 RUU KUHP. Yang memang tentang tindak pidana perzinaan itu sudah diperluas. Pelakunya memang tidak hanya orang terikat perkawinan, tetapi juga laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan. Ancaman hukumannya 1 tahun. Nah, apakah cukup di situ? Tidak ada menurut saya dalam rancangan undang-undang yang lain. buat saya Maksud saya di sini. Bentar, bagaimana Mbak Esti? Maksud saya di sini, tolong dari penjelasan Bunda dan memang itu sedang dalam proses, memang sudah ada di dalam rancangan perubahan undang-undang KUHP yang tadi Bunda sebutkan. Artinya kalau itu terjadi, hukum itulah yang berlaku, begitu. Nah, ini yang kita bicarakan adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, tidak ada satupun di dalam pasal itu yang melanggar Pancasila, tidak ada satupun. Ya, jadi begini, apakah Ibu Evi setuju kalau misalkan kita membuat suatu peraturan juga yang mencegah juga perzinaan dan kekerasan seksual? Bunda, ini sangat tidak adil. Ada di dalam sudah disampaikan. Ya, jadi begini Ibu. Jadi kita fokus kepada Permendikbud pencegahan ini. kekerasan seksualnya ya. Pencegahan kekerasan seksual. Kita fokus ke permen, jangan membawa ini untuk yang tidak kita bahas hari ini. Kita tidak membahas TPKS, kita tidak membahas revisi KUHP. Kita membahas tidak bisa lepas dari itu, Nanda sayang. 2000 tentang PPKS. Yang tidak bisa lepas juga. Betul. Kita kan tidak bisa lepas antara satu Bunda, sebentar. Simplifikasi nih ya. Bunda, sebentar. Tahun 2019, Dirjen Pendidikan mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan KS di perguruan tinggi negeri. Tidak ada masalah. Kenapa kalau terakhir nih ke Babe Haikal? Saya mau simplifikasi. Sebentar, saya mau simplifikasi. Kenapa jadi masalah? Baik, sebentar. Terakhir Babe singkat aja, Be. Terlalu luas, ini singkat. Kita simplifikasi. Permen ini top, bagus, hebat, kita sepakat. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pasal 29 menjadi payung, Pancasila menjadi payung. Yang jadi masalah jangan ada yang merasa menang atau kalah. Pak Nadiem, berjiwa besarlah, dengarkanlah pihak lain.
revisi cuman 1 kata, 2 kata, 3 kata. Tanpa persetujuan korban itu direvisi. Tidak akan merubah esensi. Bahkan dengan dihapusnya itu, wanita lebih dilindungi. Baik, poinnya ditangkap. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya dan tentunya bermanfaat untuk semua pihak, terutama ini melindungi hak-hak wanita. Terima kasih, saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sesi malam hari ini. Mbak Esti, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Feni, Bunda Neng, Mbak Haikal, selamat malam semuanya. Sampai jumpa pekan depan.